Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melanjutkan kajian kita surat Al-Waqi'ah, surat yang ke-56, halaman 534. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Sampai di situ dulu. Pembukaannya telah kita sampaikan dalam pertemuan yang lalu. Kenapa namanya Al-Waqi'ah? Apa fadilah dan keutamaan serta keistimewaannya? Maka kita hanya pagi ini melanjutkan saja. Hari kiamat banyak mempunyai nama-nama. Setiap nama menjelaskan peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian kenapa diberi nama dengan itu. Nama bukan sekadar nama, tapi nama hari kiamat menceritakan apa yang berlaku di saat kiamat itu, sehingga dikasih namalah seperti itu. Sama dengan waqi'ah. Secara bahasa maknanya kan yang terjadi atau peristiwa. Dikatakan dia waqi'ah karena peristiwanya, kejadiannya sudah pasti. Sudah ditetapkan waktunya, hanya Allah yang tahu. Namalah dia Al-Waqi'ah, yang pasti terjadi. Nah, apabila waqa'at Al-Waqi'ah, apabila terjadilah yang pasti terjadi itu, yakni kiamat. Kira-kira begitulah terjemahan secara bebasnya lah. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Tidak ada laisa li waqtiha, li bagi kejadiannya itu kadhibah, seorang diri pun yang mendustakan. Kita pahami yang kedua ini. Ayat yang kedua ini menjelaskan kepada kita begitu pastinya kejadian itu, bagaimanapun orang menolak dan mengingkarinya, menentang, tidak percaya. Tapi ketika terjadi peristiwa kiamat itu, laisa, tidak ada nafsun, seseorang diri pun, jiwa,
yang kadzibah, yang mendustakan, yang mengingkari atau yang tidak percaya. Jadi maknanya, apabila telah terjadi kiamat yang pasti terjadi itu, meskipun sebelumnya manusia-manusia yang jumawa, yang angkuh, yang sombong, tidak percaya, tidak yakin, menolak kebenarannya, tetapi apabila telah terjadi yang pasti terjadi itu, laisa maknanya tidak ada. Kadzibah yang mendustakan, maksudnya nafsun kadzibah. Itu seseorang diri pun yang mengingkari, mendustakan, menentang, tidak percaya. Kira-kira begitu. Dalam surat Al-Haqqah, surat ke-16, 69, juga dijelaskan sedikit. Al-Haqqah, mal-Haqqah, wa ma adraka mal-Haqqah. Kadzabat Thamudu wa 'Adun bil qariyah. Fa amma Thamudu fa uhliku bit taghiyah, dan seterusnya. Ini juga menjelaskan dan menceritakan kepada kita bahwa apabila terjadi peristiwa itu dan pasti terjadi, maka hari itu tidak ada yang mengingkarinya. Fa yauma idzi waqa'atil waqiyah. Kira-kira begitulah penjelasan ringkasnya. Kemudian ayat yang ketiga, khafidatur rafiyah, khafidah yang merendahkan, rafi'ah yang meninggikan. Di antara ulama ada yang menyebutkan, menjelaskan, khafidah rafi'ah ini juga salah satu nama daripada nama hari kiamat atau akhirat. Kenapa diberi nama seperti itu? Karena ketika terjadi peristiwa kiamat itu, khafidah yang merendahkan, ada yang direndahkan serendah-rendahnya, dihinakan sehina-hinanya. yakni mereka-mereka itu dimasukkan dan dipurukkan sehina-hinanya ke tempat yang paling hina, ke tempat yang paling rendah. Bahkan orang munafik berada di tempat yang paling di bawah, fid darkil asfali minan nar. Ada juga ulama-ulama kita yang memahami ketika terjadi kiamat itu, dataran-dataran tinggi, bukit-bukit, gunung-gunung, semuanya direndahkan. Karena ketika itu semua gunung-gunung meletus, hancur. Semula menjulang tinggi seperti Gunung Merapi di kita, Gunung Singgalang, dan gunung-gunungnya lain. Di ayat berikutnya kan dikatakan bahwa gunung-gunung itu hancur, sehancur-hancurnya, sehingga tidak ada lagi ketinggian, rendah dia. Dan juga di hari kiamat itu terjadi, tepatnya ketika huru haranya, tidak ada yang tinggi. Yang merasa tinggi, yang merasa hebat, merasa kuat, merasa berkuasa, rendah ketika itu. Tidak berharga, tidak bernilai. Bahkan tidak dihargai. Anak buah, anggota pasukan yang selama ini setia mengikuti kemana pergi, mengekor, mengangguk-anggukkan kepala karena saking setianya, ketika kiamat tidak berlaku lagi. Karena semua orang rendah ketika itu. Dalam surah Al-Ghasyiyah, hal ataka hadithul ghasyiyah,
wujuhu yawma idin khasyiah. Khasyiah, tunduk menekut. Tidak ada yang mengangkat kepala. Kalau sekarang sebelum kiamat itu kan banyak yang pongah. Angkat kepala, mengangkat bau, membusungkan dada, mengapah, mengerengkang, dia merasa tinggi. Tapi ketika kiamat itu khafidah, merendahkan mereka-mereka yang tinggi. Tiga itu maknanya. Pertama, dikatakan kiamat khafidah yang merendahkan. Itu semua orang-orang yang di dunia ini angkuh sombong, jumawa, hebat, kuat, baga. Tetapi karena mereka itu kafir, durhaka, bangkang, maksiat, mereka dihinakan dan direndahkan sehina-hina, serendah-rendahnya di dalam neraka. Tentu lawannya adalah rafi'ah. Rafi'ah yang meninggikan. Rafi'ah meninggikan. Pertama, meninggikan posisi, kedudukan. Orang-orang yang lantaran keimanannya, lantaran tauhidnya, di dunia dihina, direndahkan, diejek, diteror, diintimidasi, dilecehkan, tidak dianggap. Nanti kita ke kiamat karena mereka beriman dengan keimanan yang benar, ditinggikan posisinya di jannatin aliyah, fi jannatin aliyah. Mereka berada di surga yang tinggi, derajatnya tinggi, posisinya tinggi, diangkat tinggi oleh Allah, namanya rafi'ah. Kalau mana yang kedua, semua yang tinggi-tinggi di atas dunia ini berupa benda-benda, gunung-gunung direndahkan karena mereka gunung-gunung itu hancur. Al-qariyah mal-qariyah wa ma adraka mal-qariyah yawma yakunu an-nasu kal farashil mabthus wa takunu al-jibal. Al-jibal itu seperti bulu-bulu yang berterbangan, digucek-ucek, ada aduk, hancur, lebur, kemudian rendah semuanya, tidak ada yang tinggi. Lawannya adalah semua yang rendah-rendah, yang berlobang, ngarai, lurah, jurang-jurang ditutupi. Sehingga dikatakan juga begitu, yang tinggi direndahkan, yang rendah ditutupi, sehingga semuanya datar. Termasuk nanti di mahsyar tidak ada yang tinggi. Tempat kita berhimpun, tempat kita berkumpul, semua makhluk dihimpun di situ. Itulah disebut dengan mahsyar. Nah, mahsyar itu sejauh-jauh mata memandang, datar saja, pipih, datar saja, tidak ada warna, satu warna saja, putih, bagi kalian perak gitu. Itu yang mahsyar. Yang tinggi tidak ada, yang rendah tidak ada, mahsyar terus. Tempatnya itu tidak ada ketinggian, tidak ada gundukan, sebagaimana disyaratkan dalam surat Taha, ketemu nanti, tidak ada gundukan, tidak ada ketinggian, semuanya datar. Ketika kiamat terjadi, itu tadi, bahwa apapun yang tinggi, benda-benda rendah, yang berlubang-lubang, yang ngarai-ngarai, yang nana-nana ditutupi. Itu makna khafidah rafi'ah, dengan catatan bahwa ketika terjadi kiamat itulah saat di mana orang yang pantas, patut dimuliakan, diistimewakan, diutamakan, ditinggikan, memang betul-betul ditinggikan derajatnya. Seperti Nabi Muhammad, Rasul-Rasul, para wali-wali, para orang saleh,
yang di dunia mereka dilecehkan, dibunuh, diteror, disisa, dianiaya, diintimidasi. Karena mereka dianggap hina, dina, rendah, dan seterusnya. Nah, hari kiamatlah yang betul-betul meninggikan mereka, karena memang mereka patut tinggi. Jadi orang yang selalu berhubungan dengan yang maha tinggi, itu Allah, nanti akan ditinggikan posisinya. Orang-orang besar dunia, angkuh sombong dalam sebuah hadis, mereka itu bagaikan seekor semut yang diinjak-injak. Bukan semut, bagaikan seperti itu. Tidak ada nilai, tidak ada harga. Mereka yang besar-besar, yang kuat-kuat, yang hebat-hebat, yang tinggi-tinggi, yang mulia di dunia ini, tapi engkar, bangkang, durhaka, sombong, mereka bagaikan seekor semut yang terinjak-injak di keramaian mahsyar. Kalau begitu, apalah artinya dunia sementara ini? Hanya untuk 5 tahun. Atau untuk sekian tahun. Merasa hebat, merasa kuat, sudah tu habis. Khafidah rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja. Apabila rujjat ini namanya majhul. Kalau bahasa kita, kata kerja yang berawalan digoncang dengan sehebat-hebat goncang, rujja. Ini apabila digoncangkan, digerakkan, sehingga menimbulkan goncang yang sangat, namanya rujja. Dan apabila digoncangkan bumi segoncang-goncangnya, raja itu penekanan, menekankan bahwa ini benar-benar terjadi. Agak mirip dengan surat Zalzalah. Kalau Zalzalah kan gempa. Idza zulzilatil ardu zilzalah. Gempa itu namanya kan zalzalah. Jadi apabila digoncangkan bumi segoncang-goncangnya, terjadi gempa. Kalau sekarang kan belum digoncang segoncang-goncangnya, hanya sekian menit, itu pun sudah luluh lantak semua. Dalam sebuah riwayat hadis sahih dikatakan, dekat-dekat kiamat gempa itu banyak. Watak sural zalazil, banyak terjadi gempa demi gempa sebelum terjadi gempa besar. Ini sebelum terjadi gempa besar, gempa-gempa kecil dulu. Lama-lama merata di mana-mana gempa. Walaupun ada belahan bumi, tidak ada belahan bumi, karena gempa itu kan bukan lantaran itu. Gempa. Sebelum terjadi gempa besar. Sama dengan Dajjal, sebelum datang Dajjal, betul-betul Dajjal, Dajjal lainnya banyak datang. Ad-Dajjalun. Para pembohong, para pendusta, para pengingkar janji, para segala macam banyak muncul. Sebelum datang tokoh terbesarnya. Jadi menjelang terjadi gempa besar, gempa dahsyat melanda alam atau dunia, maka akan terjadi gempa-gempa. Bisa dikatakan mukadimah. Bukan sesuatu itu sebelum terjadinya, terlebih dulu ada mukadimahnya, ada aba-abanya. Maka sebelum digoncang bumi ini segoncang-goncang, terjadi terlebih dulu berbagai macam goncang-goncang kecil. Skalanya tidak besar. Itu pun sudah menghancur, meluluh lantakkan negeri-negeri. Nah, apabila digoncangkan bumi segoncang-goncangnya, kalau dalam istilah ayat surah Al-Hajj ayat pertama, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim.
Al-Haji surat ke-22 ayat 1, wahai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhan kalian atau Tuhan kamu sebenar-benar bertakwa. Laksanakanlah perintahnya, hentikanlah larangannya, waspada, takut, peliharalah diri. Karena inna zalzalata saati syai'un azim. Kegoncangan hari kiamat itu sesuatu yang sangat dahsyat. Syai'un azim, ayat 1 surah Al-Haji surat ke-22. Syai'un azim. Ini wabassatil jibalu bassa, ayat yang kelima. Busat diluluh lantakkan dengan cara dihancur-hancur. Tetap Barawalandi dihancurkan sehancur-hancurnya, sehingga tidak ada lagi bekasnya. Namanya bussa, wa bussatil jibal. Jibal kata jamak daripada jabal. Kalau Gunung Merapi Jabal, Gunung Singalang Jabal, Gunung Sago Jabal, Gunung Pasaman Jabal. Tapi sudah banyak gunung jibal. Gunung-gunung makhluk terkuat yang Allah ciptakan di bumi, terpancang kokoh, keceran tua-tua pesak bumi. Konon kabarnya malaikat dalam kitab Majalis Susaniyah, tapi saya tidak ketemulah riwayatnya dalam aslinya. Malaikat terkagum-kagum dengan adanya gunung, karena sebelumnya bumi bergoyang putarnya. Lalu Allah ciptakan gunung-gunung tenang goyang, seakan-akan gunung itu pesak bumi. Ini riwayatnya masih dikategorikan, dipersisihkan. Tapi kan makhluk besar yang Allah ciptakan di bumi adalah gunung, sebagai pesak bumi. Antamida bikum, supaya kamu jangan goyang di situ. Nah, pasak-pasak bumi, gunung-gunung, pancang-pancang tiang-tiang, bukan satu. Di negara Wa'ase, Sumatera Barat, sekian gunung, sekian bukit. Semuanya akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Apakah dengan jalan erupsi atau meletus, mengeluarkan lahar, atau penyebab lainnya, jelas semuanya hancur. Hancurnya itu digambarkan dengan bassa, dan dihancurkanlah dia sehancur-hancurnya. Lumat, bagaikan bulu-bulu, kapas-kapas yang diucek-ucek berterbang ke sana ke sini. Dalam surah Al-Qari'ah, wa takunul jibalu kal ihni, gunung-gunung seperti ihni, kapas atau bulu-bulu. Kal ihnil mampus, yang dikucek-kucek, diaduk-aduk, begitu berterbangan. Saya tidak dapat khayal dan gambarkan, barangkali samalah kita. Kalau Gunung Merapi ini meletus, hancur, tambah Singgalang, tambah Tandike, banyak gunung, tidak dapat bagaimana menggambarkannya. Karena dia bukan hanya meletus, hancur, bagaikan bulu-bulu berterbang ke sana ke sini. Itulah dahsyatnya goncangan kiamat. Kalau dalam ayat ini digambarkan fakanat haba'am mumbatha, ayat ke-6. Maka adalah dia gunung itu habaan, dia menjadi haba. Apa itu haba? Debu. Bukan tanah, debu. Ada juga yang menggambarkan haba itu adalah sesuatu yang halus yang berterbangan,
nampak di celah-celah matahari. Ketika masuk ke liang, nampak matahari, nampak cahaya matahari, nampak debu-debu. Itu namanya haba. Haba bukan hanya debu, tapi halus pada debu. Nampak matahari masuk ke sela-sela lubang liang, kan nampak debu. Namanya haba. Haba'am membatha. Maka digambarkan gunung-gunung hancur itu, ya maka jadilah dia haba. Membatha yang diterbangkan, bukan terbang sendiri, yang terbangkan. Membatha yang diterbangkan. Yang diterbangkan oleh angin. Seperti itulah. Zarat hurrih, diterpa, diterbangkan, ditiup angin. Begitu seakan-akan begitulah gunung-gunung. Jadi bagaimana kita mengkhayalkan, dan kita ketika itu mudah-mudahan tidak hidup. Sebab manusia-manusia yang dibiarkan hidup menyaksikan kiamat adalah manusia-manusia yang mengingkarinya. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa orang-orang mukmin dan orang yang punya iman telah mati terlebih dulu. Mereka tidak mengalami dan tidak melihat kedahsyatan-kedahsyatan kiamat. Dan manusia-manusia yang dibiarkan hidup dan menyaksikan peristiwa kiamat adalah manusia-manusia yang mengingkarinya. Seakan-akan, lihatlah di kalian, tontonlah kalian. Ini kiamat yang kalian dustakan, yang kalian ingkari, yang kalian tidak percaya. Itu gambaran dalam Al-Qaryah ya. Al-Qaryah mal-Qaryah wa ma'adraka mal-Qaryah yauma yakunun nasu. Saat di mana manusia-manusia yauma yakunun nasu kal farash, seperti anai-anai yang berterbangan, kal farashil mabthus. Apa itu faras? Faras yang mengitari api di malam hari. Lebih-lebih cuacanya agak dingin-dingin basah. Itu ada serangga-serangga yang berterbang mengelilingi api. Yang terbangnya tidak jelas ujung pangkalnya, kacau balau. Ditasbihkan, diserupakan manusia seperti itu. Wakananna yauma yakunun nasu kal farash, seperti itu. Huru haranya, hiruk pikuknya. Kenapa tidak akan begitu? Gunung saya meletus, gempa, langit sebelah, air meluap, lautan menggelegak. Bayangkan manusia yang hidup ketika itu. Tapi ada manusia yang hidup, adalah manusia yang mana? Manusia yang dalam beberapa riwayat, manusia yang memang tidak percaya. Dibiarkan hidup, itu mereka lihat. Seakan-akan mereka dibiarkan hidup agar mereka betul-betul menampak, melihat, mengalami apa yang selama ini mereka dustakan. Ketika itulah laisa liwaq'atiha kadhibah. Para pendusta, para pemborong, para pengingkar yang tidak percaya, ketika mereka mengalami peristiwa itu, ya tidak ada yang tidak percaya lagi. Dalam ayat lain kan bisa kita pernah juga membacanya kan. Manusia-manusia ketika itu manusia yang mana? Manusia-manusia yang hidup. Manusia-manusia yang dibiarkan hidup. Di saat itu terjadi, mereka-mereka itu, engkau lihat ketika itu siapapun engkau, bahwa yauma tarawunaha, pada hari ketika engkau melihat goncang itu terjadi, semua perempuan yang menyusui anaknya lalai daripada anaknya kan. Tadhalu kullu murdi'atin amma arda'an.
Surat Al-Haji, surat ke-22 ayat 2. Engkau lihat ketika itu siapapun engkaunya kalau melihatlah, tazhal, tidak peduli, lengah saja. Seorang ibu, seperempuan yang sedang menyusukan anaknya, lepas tanggal anak daripada pangkuan susu, tidak peduli dia, karena dia sibuk melarikan diri, menyelamatkan diri. Jadi yauma tarawunaha tadhalu kullu muryatin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Perempuan-perempuan yang hamil gugur kehamilannya, tapi dia tidak peduli, karena dia ketika itu lari ke sana ke sini. Gugur apa yang tidak? Sekian goncangan, sekian ledakan, lepaslah kandungannya, tapi dia tetap berlari ke sana ke sini. Lalu kemana mau lari? Ainal mafar, kemana mau lari? Semuanya terjadi begitu hebat. Wataran nasa sukara, dan engkau lihat ketika itu manusia itu mabuk. Wa ma huwa bisukara, wa ma hum bisukara. Mereka tidak mabuk, tapi bagaikan mabuk sempoyongan. Hilang akal, tidak tahu apa yang akan diperbuat, dilakukan, kemana hendak pergi. Mereka bagaikan orang mabuk yang sempoyong, lindung. Wa ma hum bisukara, mereka tidak mabuk, walakin adzaballahi syadid, tetapi azab Allah lah yang sangat dahsyat ketika itu kiamat. Itu disebutkan kepada kita, siap-siaplah, hati-hatilah dan waspadalah terhadap kiamat. Jangankan kita, benda-benda yang besar sendiri seperti gunung sudah begitu. Persiapannya apa? Takwa. Ittaqu rabbakum, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu. Kegoncang kiamat itu dahsyat takwa saja. Ini jawabannya, apakah orang-orang beriman masih hidup ketika itu? Kalau dia beriman, tidak. Nanti akan keluar suatu asap. Siapapun yang menghirup udara mengandung asap itu akan mati, orang beriman. Walaupun mereka berada di celah-celah di dalam-dalam gua, mati. Tinggallah manusia-manusia durjana yang hidup. Inilah dia ketika mereka asik-asik. Mereka masih asik. Gambarannya dalam hadis Bukhari, mereka malahan sedang masih beraktivitas di pasar-pasar. Tawar-menawar. Lalu si penjual membungkuskan barang yang hendak dijual, si membeli merogoh uang, belum sempat timbang terima, tuh terjadi dia. Bakta, tiba-tiba saja meledak apapun yang meledak, goncang apapun yang goncang. Di pasar-pasar. Mereka berada di meja-meja makan. Bisa meja makan di rumah, bisa di restoran, bisa di mana saja. Asik, ngobrol-ngobrol di meja makan. Pas sedang mau menyuap makanan, belum sempat masuk ke sini, terjadi dia. Pas minum sedang di genggaman, belum sempat dimasukkan ke mulut, terjadi dia. Belum sempat orang membuka keran airnya, terjadi dia. Nah, orang-orang yang mengalami ini, atau orang-orang yang masih hidup di zaman itu, inilah yang digambarkan oleh ayat itu. Manusia seperti anai-anai. Manusia lari kemana-mana. Ya firul mar'u min akhi. Manusia itu lari, menghindar, menyelamatkan diri. Perempuan hamil, perempuan menyusukan, manusia mabuk, manusia seperti itu. Mudah-mudahan kita tidak manusia seperti itu. Makanya kita suruh bertakwa.
Untuk menghadapi kedahsyatan kiamat, takwa. Karena orang bertakwa akan dijaga, dipelihara, diberi keamanan. Mari kita kepada awal surat tadi, Al-Waqi'ah. Itu fakanat haba'am mumbassa, maka adalah apa itu? Adalah gunung-gunung yang sudah dihancur-hancurkan itu, maka adalah dia gunung-gunung itu haba, menjadi debu-debu yang sangat halus, mumbassa, yang diterbangkan kemana, ke kian kemari, ke sana ke sini oleh angin, seperti itulah. Sebab mumbassa itu diterbangkan. Kalau gunung-gunung seperti itu, lalu kita bagaimana? Sangat dahsyat, sangat mengerikan gambaran kiamat. Makanya diawali dengan ayat, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Inna zalzalatas saati syai'un azim. Al-Haji tadi ya, surah Al-Haji. Ya, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Inti takwa kan jelas. Perintah-perintahnya laksanakanlah. Larang-larangnya hentikanlah. Syariatnya, aturannya taatilah. Tidak ada bekal. Sebaik-baik bekal hanya takwa. Bertazawwadu fa inna khairaz taqwa. Berbekalah sebaik-baik bekal takwa, tidak ada bekal lain. Dalam surat Al-Hasyr yang sering pula kita dengar barangkali. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kan itu takwa juga kan? Wahai manusia, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur, dan hendaklah seseorang diri memperhatikan apa gerangan bekal persiapan yang telah diperbuatnya untuk menghadapi hari esok, hari kiamatnya. Sebab ketika hari kiamat itu kalau tidak bertakwa hancur, binasa dan seterusnya. Maka dikatakan orang yang hidup ketika hari kiamat itu, itulah awal siksa bagi mereka. Awal azab yang abadi untuk mereka. Inilah yang digambarkan sebagai pembuka surat Al-Waqi'ah. Pembuka namanya ini. Nah, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-6 ini gambaran kecil yang bisa kita tangkap, dan apa yang tidak bisa kita tangkap tidak diceritakan karena kejadiannya jauh lebih luar biasa daripada apa yang kita pikirkan. Nah, kalau itu sudah terjadi bagaimana? Nah, itu berarti idza apabila ini. Kalau sudah begitu bagaimana? Ini jawabannya. Apa jawabannya? Kuntum azwajan salata. Kalian kamu semua ketika itu ya terbagi 3 kelompok saja. Salasah 3. Kuntum ayat ke-7. 3 azwaj, 3 golongan. Dan adalah kamu apabila telah terjadi kiamat itu menjadi 3 golongan, 3 kelompok. Yang terkenal dengan pertama golongan kanan, golongan kiri, dan as-sabiqun. 3 ini. Dan nanti ketika di mahsyar 3 ini juga diriwayatkan wallahu alam, golongan kanan di sebelah kanan arasy, golongan kiri sebelah kiri, as-sabiqun atau al-muqarrabun di hadapan. 2 selamat, 1 celaka. Masing-masing kelompok, masing-masing golongan dipecah-pecah lagi. Kelompok besarnya, para kelas-kelas kakapnya, kafirin, musyrikin, dan segala macam, itu disebut dengan golongan kiri. Lalu dibagi-bagi itu. Orang yang baik-baik, ya golongan kanan. Tapi peringkat mereka, tingkatan mereka tidak sama. Sebanyak itu manusia. Golongan-golongan yang terdapat
yang selalu mendekatkan diri, menghambakan diri kepada Allah, ya namanya as-sabiqun, muqarrabun. Mereka juga tidak sama peringkatnya. Inti kaji kita pagi hari ini bahwa kiamat itu pasti. Tidak perlu ditakut-takutkan, tidak perlu diancam-ancam orangnya, pasti. Apa itu kiamat? Hancurnya alam ini, berpindah kepada alam berikutnya, itu akhirat. Ini proses kehancuran alam semesta, proses pemunahan massal namanya, adalah kiamat. Kemudian berganti dengan alam akhirat. Kata orang sekarang, dimulai hitung ke 10. Proses hancurnya. Biasanya proses penghancuran diri namanya. Dimulai 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, alai. Saya akan begitu, tapi tidak begitu. Kemudian setelah kiamat tadi, maksudnya akhirat. Di akhirat sana kalian dibagi 3 kelompok besar. Tepatnya ketika berada di mahsyar. Ketika berada di mahsyar, saat-saat nanti menjalani proses hisab. Itulah namanya azwajan salatah. Kaji kita sampai situ pagi hari ini, karena hari sudah habis. Semoga kita termasuk orang yang berbenah, bersiap, berbekal menghadapi peristiwa yang pasti terjadi ini. Amin. Dan tidak ada bekal kecuali satu, takwa. Tidak ada bekal lagi kecuali satu. Wa tazawwadu, berbekallah. Fa inna khairaz zadi, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Inti takwa, peliharalah hubunganmu dengan Allah. Laksanakan perintahnya, hentikan larangannya, berpedoman kepada kitab sucinya. Ini pegang orang bertakwa. Maka akan dipelihara, akan dijaga, akan dilindungi daripada kedahsyatan huru hara kiamat. Demikian pagi hari ini kita akhiri dengan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.